nggak mungkin ini bisa bekerja dari rumah karena disuruh absen di kantor saja susah gitu ya. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Baik, terima kasih Pak Oko, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Deputi, Pak Sesmenko H2IP, dan Sekjen SDM, Pak Sekjen Kementerian Transmigrasi, dan Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini alhamdulillah ini kita ternyata cukup antusias ini. Kemarin saya pikir ini ada nggak ya yang datang nih kira-kira nih urusan flexible working arrangement ya, karena ini kayaknya bukan pekerjaan yang core gitu ya. Tapi ternyata di beberapa survei Bapak Ibu sekalian, justru dengan menggunakan FWA ini kinerja dari beberapa kementerian maupun lembaga dan perusahaan yang disurvei itu malah meningkat ya. Ini juga tidak bisa kita pungkiri ya, ternyata bisa juga kita bekerja menggunakan sistem yang berbeda dengan pekerjaan rutin sebagai ASN yang seperti kita kerja di perusahaan manufaktur yang mulainya jam 7 sampai jam 5 atau 7.30 sampai jam 16 gitu ya. Jadi benar-benar kayak di perusahaan, tapi ternyata dengan menggunakan FWA ini bisa. Nah, sebagai latar belakang ya, jadi latar belakang pertama, kenapa ada kebijakan flexible working arrangement. Nah, sebenarnya pertama kali itu di tahun 2017-2018, jauh sebelum adanya pandemi. Namun demikian pada saat dikeluarkan wacana ya terkait dengan ASN bekerja di rumah, semuanya menyerang Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin ini bisa bekerja dari rumah karena disuruh absen di kantor saja susah gitu ya. Pasti semua paradigmanya seperti itu. Makanya agak mengalami stagnan gitu ya kebijakan terkait dengan fleksibilitas ini. Kemudian di 2019 mulai ada pandemi, mau nggak mau diterapkan secara nasional. Dipaksa kita untuk bekerja dari rumah di tahun 2020, yaitu adanya lockdown secara nasional kemarinnya. Jadi akhirnya semua dipaksa untuk melakukan bekerja dari rumah ini. Nah, sebenarnya kebijakan ini itu sangat tergantung dari perkembangan teknologi yang memadai gitu ya, yang mendukung. Jadi mulai ditentukan adanya kolaborasi, komunikasi, kemudian tanpa batasan ruang gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rapat pun beda, jangankan beda jam ya, di Indonesia aja sudah ada 3 waktu ya, zona waktu, timur, tengah dan barat, Indonesia Barat. Nah, ini aja apalagi nih antar negara itu sangat memungkinkan dilakukan. Jadi perlu mengabaikan ya, tidak perlu mengabaikan keseimbangan. Jadi bisa. Kemudian keseimbangan hidup ini menjadi semakin penting ya, karena integrasikan urusan. Karena memang cuma sekarang jadinya jam kerjanya jadi tidak kelihatan, tidak ada batas yang jelas. Tapi karena apa? Karena di rumah pun juga kita tetap bisa melakukan pekerjaan itu meskipun itu di luar jam kerja. Nanti nggak bisa nggak bisa dipungkiri karena memang teknologi itu bisa sampai ke sana.
Kemudian amanatnya ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Deputi di PP 94 maupun di Perpres 21. Nah, di dalam fleksibilitas adalah pola kerja atau metode yang diterapkan oleh pegawai ASN dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi. Nah, ini dalam perkembangannya tidak hanya work from home saja ya Bapak Ibu ya, tapi bisa juga di tempat lain yang ditentukan oleh BPK-nya, misalnya kantor cabangnya, atau mungkin di tempat lain lagi di kafetaria ya, sini ada kantin atau apa. Nah itu ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, individu serta kualitas hidup pegawai ASN dengan penerapan pilihan kerja tadi. Nah, tadi prinsip-prinsip juga sudah dijelaskan oleh Bu Deputi di depan. Jadi fleksibilitas ini bukan merupakan hak. Jadi ya memang bukan seperti cuti ya. Kalau cuti dikasih setahun 12 hari. Tapi kalau fleksibilitas ini ya bisa diajukan, gitu ya, bisa mengajukan. Tidak ada batasan. Memang di Permenpan di tahap awal itu mungkin seminggu kita memperbolehkan sekitar 2 hari dilakukan flexible working arrangement. Ini yang untuk lokasinya. Tapi kalau untuk waktu tidak ada batasan ya. Jadi misalnya ada flexi time dan segala macam itu kan seperti itu. Kemudian fleksibilitas kerja dilakukan dengan mendukung kelancaran, berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Nah, ini juga sesuai dengan kebutuhan organisasi, karakteristik tugas dan mendukung optimalisasi penjajian kinerja organisasi dan individunya. Nah, kemudian ada 2 jenis ya fleksibilitas ya. Jadi fleksibilitas kerja secara lokasi dan secara waktu ya. Jadi kelihatan di situ ya. Nah, ini memang awalnya memang 2 ini Bapak Ibu. Jadi secara lokasi itu lokasinya nanti bisa dipecah-pecah lagi, yang dari rumah ya work from home, kemudian dari home base work from home base, kemudian ada juga dari lokasi lain yang ditentukan oleh BPK-nya seperti itu. Nah, ini secara waktu, secara lokasi. Kemudian secara waktu, nah waktu ini bermacam-macam Bapak Ibu. Ada fleksi yang di awal bekerja untuk menghindari kita dilakukan telat gitu ya, karena memang untuk kota-kota besar ini rawan sekali. Makanya ada flexi time di awal misalnya 30 menit atau 60 menit, tapi nanti akan diganti. Demikian juga flexi tersebut selain mundur juga flexi maju, misalnya jam kerja 7.30 kita bisa mulai dari jam 6.30 juga bisa, asal kita sudah mulai bekerja secara login. Nah, yang penting dalam seminggu itu jam kerja kita itu adalah 37 jam 30 menit gitu ya. Kecuali memang agak berbeda di Kemenq, jadi sekitar 40 jam ya Pak Kabiro ya. Jadi ada berapa di ESDM juga ada tambahan jam kerja juga demikian. Nah, itu 2 jenis. Nah,